Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Konteks dari bacaan kita adalah peristiwa di mana Tuhan sudah mengeluarkan satu bangsa dari tanah perbudakan menuju pada tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, tanah pembebasan bagi mereka yang ditindas. Nah, dalam perjalanannya Tuhan memberikan 10 hukum perkara supaya mereka mentaatinya dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, sebelum atau tepat sebelum memberikan perintah itu, teks ini kita baca ya. Karena pasal 20 itu tentang 10 hukum yang diberikan Tuhan bagi umat pada waktu itu. Dikatakan bahwa jika kamu mendengarkan firman-Ku, berpegang dalam hidupmu atas apa yang kuperintahkan itu, kamu akan menjadi milik kesayanganku. Dan seterusnya. Dari sini kita boleh menemukan pola relasi kita dengan Tuhan. Tuhan lebih dulu menyatakan kasih-Nya, menyatakan karya pembebasannya untuk kita, mengasihi, menyayangi, menolong kita. Kemudian kita itu diminta menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Ada satu role yang harus kita penuhi sebagai umat yang sudah dibebaskan tadi. Dan ketika kita ada di situ, Tuhan katakan, kamu akan menjadi umat kesayanganku. Dan kalau kemudian jalan itu sampai nanti di tanah perjanjian, tanah berkat itu yang lebih gede dari berkat-berkat ini gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memberkati, kita hidup di dalam kehendak dan peraturan Tuhan, dan Tuhan janjikan penyertaan sampai pada penyertaan di tanah perjanjian itu. Jadi semoga kita boleh belajar bahwa Tuhan lebih dulu sayang sama kita. Jadi waktu kita menjalani hukum itu bukan supaya kita disayangi, supaya kita tetap ada dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Tidak dalam rangka kita disayangi, tetapi kalau kita di situ, kita akan jadi milik kesayangannya. Karena dikatakan, semua bangsa itu milikku, tapi kalau kamu mau setia dengan aku, dengan peraturan ini, kamu jadi milik kesayanganku. Semua miliknya, tapi kamu akan jadi dikhususkan. Kira-kira begitu. Dan kemudian menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata menarik, kata adalah milik kesayanganku itu sesuatu yang sangat berharga secara personal. Bayangkan sahabat punya cincin berlian gitu ya. Pemberian dengan cinta dari pasangan misalkan. Dan kalau kemudian cincin berlian itu kita pakai, kita simpan, kita rawat, karena berharga. Berharga pada bendanya sendiri, berharga karena mewakili hati yang mencintai, karena mungkin pasangan kita. Jadi bayangkan saja situasi yang seperti itu. Tuhan menempatkan kita menjadi harta yang sangat berharga secara personal buat hatinya. Bayangkan itu kita. Gitu. Maka berlakulah, hiduplah seperti berlian. Bukan seperti kerikil di comberan. Hidup seperti berlian yang bersinar, yang berharga, yang luar biasa itu.
Semoga kita punya mentalitas hati berlian, karena kita memang berlian di hati Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menolong dan menopang setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.